Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Christian Rakinau selaku pembicara pembuka dari tim oposisi. Sebelum masuk pada tataran argumentasi kami, izinkanlah saya untuk memberikan bidasan atau sanggahan terhadap argumentasi daripada tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, ada dua dasar argumentasi yang ingin saya sanggah daripada tim pemerintah. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa polisi terlalu banyak menangani kasus-kasus besar. Kemudian yang kedua, polisi memandang perundungan merupakan kasus-kasus kecil yang bisa ditangani oleh pihak sekolah. Dewan Juri yang terhormat, kasus-kasus yang berakibat pada psikis seseorang tidak bisa kita menganggap ini sesuatu yang kecil. Kasus-kasus yang sudah mengarah kepada ranah hukum, ini bukan lagi kita menganggap ini sebagai suatu kewenangan daripada pihak sekolah. Ada instansi-instansi atau pihak penegak hukum yang wajib menangani suatu persoalan-persoalan hukum yang tidak hanya kita libatkan kepada pihak sekolah. Di sini kami melakukan pendirian bukan berarti kami mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sekolah itu sendiri. Namun kami menganggap bahwa ada kewenangan-kewenangan khusus yang berkaitan dengan penyelesaian kasus yang sudah mengarah atau bertendensi kepada aspek-aspek hukum. Maka oleh sebab itu, untuk penerapan akibat dan konsekuensi yang jelas sesuai regulasi, maka kami menganggap pihak-pihak kepolisianlah sangat tepat untuk menangani kasus-kasus seperti perundungan atau bullying, karena memang sudah secara jelas diatur di dalam perundang-undangan. Yang pertama, mereka mengatakan polisi terlalu banyak menangani kasus-kasus besar. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya sektor-sektor kepolisian atau unit-unit penyelidikan kepolisian tidak hanya merupakan kasus-kasus yang menyelesaikan kasus-kasus besar. Namun unit-unit seperti TPA itu merupakan unit-unit khusus yang dapat menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di dalam lingkungan atau ranah-ranah usia dalam sekolah. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu apabila mereka mengatakan bahwasanya polisi banyak menangani kasus-kasus besar, menurut kami ini tidaklah relevan dengan kenyataan yang terjadi di bidang-bidang kepolisian. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian untuk argumentasi mereka yang kedua, yaitu mereka memandang bahwa polisi memandang perundungan merupakan kasus-kasus kecil yang biasa ditangani oleh pihak sekolah. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya bully merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang memiliki kebatinan yang bisa saja merusak pola pikir dan bahkan masa depan seseorang. Oleh sebab itu, kami menganggap kasus ini harus dibawa ke ranah kepolisian, karena polisi bisa saja melibatkan ahli-ahli psikologi untuk bisa merubah atau untuk bisa memperbaiki keadaan fisik atau mental secara psikis terhadap korban yang melakukan atau korban yang berdampak daripada pembulian itu sendiri. Adapun apabila kasus ini kita bawa ke pihak kepolisian, mereka tidak hanya memperbaiki daripada sisi pelaku, tetapi mereka melihat juga sisi korban. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu apabila kasus ini ditangani oleh kepolisian, maka ada suatu kesetaraan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Apabila ini hanya dibawa ke pihak sekolah, maka ini akan juga berdampak bagaimana orang tua daripada anak murid itu, apakah mereka setuju dengan konsekuensi yang akan diterapkan oleh pihak sekolah. Nah, oleh sebab itu kami mengatakan tadi, kami menegaskan bahwa sudah ada aturan atau regulasi yang jelas mengatur tentang aspek-aspek hukum ini. Dewan Juri yang terhormat, apabila ini dibawakan oleh ke ranah kepolisian, maka masyarakat atau orang tua daripada anak murid itu, ketika polisi mengeluarkan suatu konsekuensi, orang tua mereka tidak dapat membantah konsekuensi itu, karena itu jelas dan legal, jelas sesuai legislasi atau legalitas daripada dasar hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan kami yang utama untuk tim pemerintah yaitu, apakah tim pemerintah yakin kalau kasus-kasus yang diselesaikan oleh pihak sekolah ini, jika hanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak memberikan efek jerah, tidak akan murid itu melakukan suatu tindakan residivis atau pengulangan tindak pidana? Maka kami merasa bahwa ini sangatlah ini merupakan suatu kenyataan yang harus dibuktikan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Karena kebanyakan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak murid, ketika hanya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang tidak membawa kepada konsekuensi yang besar, maka mereka akan melakukan tindakan residivis. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami membawa ini kepada pihak kepolisian agar supaya ini dapat memberikan suatu batasan-batasan kepada murid-murid itu agar tidak melakukan tindakan residivis. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami menolak untuk mosi ini yaitu, masih banyak siswa yang melakukan tindakan perundungan atau bully. Kemudian yang kedua, tidak merasa takut dengan konsekuensi yang dikeluarkan oleh sekolah atau dikarenakan konsekuensinya tidak seberat apa yang dilakukan. Kemudian masuk pada argumentasi kami yang pertama, yaitu kita harus menganggap bahwa kasus-kasus bullying atau perundungan tidak dipandang sebagai suatu yang biasa saja. Dewan Juri yang terhormat, kasus-kasus bullying kita tahu bersama bahwa seperti yang kami sudah tekankan tadi, ini akan berdampak kepada masa depan seseorang. Apabila seseorang itu kebatinannya sudah terluka, maka kebatinan itu akan mengganggu secara psikis daripada seseorang itu, sehingga dia tidak lagi konsen terhadap pendidikan yang sedang dia tekuni. Apalagi kalau misalnya dia masih di dalam ranah SD
SMP, maka ini akan berdampak sangat-sangat signifikan dan tidak baik bagi seorang murid Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, kasus-kasus perundungan dan bullying kita harus menganggap sebagai kasus-kasus yang serius yang perlu kita mencari alternatif bersama apabila terjadi di lingkungan sekolah. Apalagi ini terjadi di lingkungan luar sekolah, maka ini bukan tanggung jawab pihak sekolah Dewan Juri yang terhormat, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama pihak kepolisian Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk pada tataran argumentasi kami yang kedua, yaitu sekolah tidak melepaskan tanggung jawab mereka, tetapi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum bukan lagi kewenangan terbesar sekolah. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak mengatakan bahwasanya sekolah tidak memiliki kewenangan atau kami membatasi kewenangan sekolah. Di sini sekolah masih memiliki kewenangan untuk menangani murid-murid yang melakukan tindakan perundungan atau bullying Dewan Juri yang terhormat. Adapun kewenangan mereka yaitu hanya merupakan pencegahan Dewan Juri yang terhormat. Tetapi apabila sudah ada akibat-akibat yang timbul, maka ini perlu diselesaikan oleh pihak sekolah, dan kewenangan pihak sekolah mendampingi murid-murid itu membawa kepada pihak kepolisian. Maka pendampingan yang di sini yang kami maksudkan adalah kewenangan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu skenario terbaik apabila kasus ini ditangani oleh kepolisian, maka ini akan memberikan jaminan bahwa pelaku tidak akan melakukan tindakan pengulangan atau residivis. Seperti kita ketahui bahwasanya sanksi hukum pidana adalah sanksi yang bersifat psikis, karena menyebabkan orang itu akan takut melakukan suatu tindak pidana karena dia tahu ketika dia melakukan tindak pidana apa yang harus dia terima, konsekuensi apa yang harus dia terima, pasal berapa dan hukuman berat apa saja yang akan dia terima. Maka kami yakin dan percaya apabila ini dilibatkan pihak kepolisian, maka orang yang melakukan suatu tindak kejahatan atau seperti murid itu dia akan mengalami ketakutan karena dia mengetahui apa yang akan dia lakukan, imbasnya dia akan mengetahui Dewan Juri yang terhormat. Kemudian skenario yang terburuk yaitu siswa yang melakukan pelanggaran akan terus melakukannya karena merasa bahwa apa yang ada yang dia lakukan, contoh kasus-kasus yang biasa saja, merupakan suatu kasus-kasus yang tidak berat, maka ini akan berdampak kepada tindakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Sekian argumentasi kami dan terima kasih.